terus megang ikan cuci tangan. Itu sama Ibu Lisa Karlina namanya, panggilannya Ibu Lisa. Beliau juga waktu stroke kedua memang lebih banyak ibu ini yang merawat Pak Tarno. Sehabis dari rumah sakit PON, ya kan, setelah pulang dari rumah sakit PON, dia terapi rumah sakit biasa, RS Koja, selalu pulangnya ke sini terus. Nah, dari stroke yang kedua dan stroke ketiga pun selesai dari rumah Ibu Dewi, dia selalu ke sini terus. Malam, siang, sore ke sini terus. Dia nggak pernah bisa ngebuang Ibu Lisa Karlina. Gitu, karena memang perhatiannya sangat dalam lah untuk merawat Pak Tarno. Dia lebih lebih memperhatikan untuk kondisi Pak Tarno. Antara seminggu atau ya kurang lebih 10 hari atau seminggu lah. Atau ke-6 deh ini Ibu Lisa. Tapi sekarang ya tinggal 3 ya yang nempatin rumah Pak Tarno yang di sana, 1, ini yang kedua, Dewi yang ketiga gitu. Jadi hitungannya kalau Kedua, ya itu tuh ketiga Dewi. Itu saya di sini gang 3, nggak tahu saya. Nggak tahu punya si Mas punya istri lagi. Kalau di rumah sakit Koja saya ngeliat, itu mau nengok. Cuma ngeliat di YouTube, di wawancara di TV saya. Karena kalau di sono di rumahnya si Dewi isinya pelakor, saya nggak sanggup. Kalau di rumah sakit saya nengok itu udah 2 kali, stroke pertama, stroke kedua setahun saya yang ngerawat saya. Karena dia nggak pulang ya, jadi saya nggak bisa mengatakan stroke-nya. Kalau dilihat dari YouTube apa dari media, kayaknya parahan sekarang. Kalau dulu kan masih bisa ya, masih bisa lah untuk cara ngomong gitu, masih bisa mendingan lah. Cuma dulu gue diurus juga nggak kayak sekarang lah. Sekarang mah termasuk apa ya, maaf jujur aja dilantarin. saya lagi jualan di sekolah SDN Sumur Batu 14 sama istriku Mbak Dewi ya. Dari jam berapa sih Pak? Dari jam berapa? Saya ini dari jam 8. Dari jam 8 ke sini karena ngambil istirahat sekolah. Pagi saya di dekat JIS SD Sunteragung 09 depan JIS. Nanti kita pindah ke daerah Tanah Tinggi. Hubungin anak-anak kecil SD ya. Senang apa enggak Mas Tarno? Senang. Sehat, makan es kulkul. Sendiri dia. Tapi bisa menjaga dia walaupun dalam keadaan sakit, sambil jualan sambil jaga dia. Dia semangat terus. Kalau di rumah dia pikirannya tuh kayak stres katanya gitu. Dia nggak mau di rumah. Kalau di sini lebih semangat dia melihat orang banyak. Itu terapi ya. Nanti sebentar lagi kita periksa ke rumah sakit Koja. Terapi rumah sakit Koja. Tapi besok hari Minggu terapi alternatif ke Bapak Tejo gitu. Dan yang ini enggak, ya kan? Enggak, ini agak bengkak dia punya kaki. Ya ini lumayan untuk penambahan itu ya, penghasilan setiap harinya untuk makan gitu. Untuk biaya kontrakan juga ya, kalau misalnya kurang ya kita dari hasil jualan juga. Karena hari Senin sampai Jumat aja kan, itu anak sekolah masuk gitu. Kalau Sabtu Minggu kan kadang libur, jadi kita nggak jualan kalau Sabtu Minggu. Karena sekarang dibawa jualan, saya nggak terima. Nah, karena itu suami saya masih sah, saya istri sahnya. Suruh hukum agama saya, istri sahnya saya. Gitu, kasihan saya mah suami saya.
biarpun saya cuman ngeliat doang di TV, di HP, di YouTube gitu. Dibawa ke sono sini, orang udah kakinya aja udah pada kembung, udah stroop sebelah, udah makan kayak nggak enak, harus nama istirahat di rumah, ibadah. Sekarang kayak disiksa itu kuno hidup itu, kursi Dewi sama Pak Selamet. Saya itu ngelihatnya sedih banget lah, karena kondisi sekarang itu dia itu bukannya istirahat, malah dia itu masih untuk nyari rezeki lah. Si Dewi katanya galak ke Pak Tarno, tapi Pak Tarno diem. Pengantin baru itu waktu di Beting. Tahu apalagi sekarang jauh ke saya di Warakas. Tahu diapain nggak tahu orang. Waktu tanggal 20 di sini saya masih sehat kok. Terakhir itu ketemu sama saya tanggal 20, malamnya ke Cirebon. Bulan kemarin itu pas setrup. Nah, orang Bandung kan ke sini ke rumah. Katanya, "Bu, Pak Tano kayaknya sakit." "Iya, habis setrup." Bikin. "Alhamdulillah, ntar kalau ke Bandung mah sehat," kata aku. "Ibu ikut ya." Diajak aku ke orang Bandung. Iya, dimanfaatin. Sekarang duitnya itu entah kemana, karena saya udah nggak napakahin di bulan puasa sampai sekarang nggak dinapakahin. Karena kemarin katanya kungsi Dewi kabur sebelum ke Bandung, sebelum setrup. Tadinya mau ngajak saya, masih teleponan. Karena sekarang saya diblokir, HP-nya udah 2 kali diblokir. Pas pertama nikah 3 bulan itu diblokir. Terus udah ada yang ngebuka lagi, teleponan, video call, mau ke Bandung, ke Cirebon itu habis nerima tanggal 20. Habis nerima surat mobil, terus langsung pada digadein ku si Dewi juga. Sama si Selamet. Tahu entah itu duit buat apa. Katanya digadeinnya bilang kasanya 5 juta. Sekarang 25 juta. Duitnya nggak ada. Tahu itu duitnya di mana? Yang megang siapa? Jadi Wahadinya itu marah dan juga yang memblokir telepon-telepon semua orang, ya istilahnya yang buat ngerusak inilah Pak Taro lah, memang disuruh diblokir. Tapi bukan kemauan Dewi, bukan. Tapi tolong diblokir aja dulu sementara, jangan sampai kalau ini kan dia kalau telepon kan marah-marah mulu, marah-marah, jadi takutnya makin ngedrop Pak Tarno-nya. Iya, kadang-kadang suka nangis saya. Ngeliat di HP, kadang-kadang suka nonton YouTube, suka nangis. Ya orang suami sendiri ya, biarpun kuma-kuma saya ini nggak terima lah gitu, dilantarin sekarang ku pelakor-pelakornya sama Selamet gitu. Duit mah dari orang katanya dikasih, dari Rapi, dari wartawan, dari manajer-manajer lah, pada dikasih. Itu entah duit kemana, itu harus nama buat ke rumah sakit. Rumah sakit sekarang kan gratis, gak bayar. Kalau ke Bekasi ya bayar. Saya juga kurang paham juga, tapi ngomongnya sih dia udah nggak mau ke sono gitu. Dan terutama waktu dia sakit kan kakak sepupunya minta KTP sama BPJS untuk rumah sakit nih Pak Tarno nih, tapi nggak dikasihnya. KTP dan BPJS itu nggak dikasih, jangan Ibu Syariah. Jadi sehingga kakaknya itu marah, kok lu untuk suami aja mau berobat kok nggak lu kasih gitu. Sayang saya mah biarpun suami kerja belum lagi karena belum sukses saya sayang cinta gitu aja. Apalagi sekarang udah masuk TV, rezekinya kan sama saya. Waktu gitu suksesnya sama saya gitu, waktu belangsat susahnya sama saya gitu. Tapi kemarin nikah Kak Dewi, makanya kungsi nyamperin saya. Kaget, nggak sangka kena abis setrup masih jalan ngomongnya masih pelok, nggak sangka loh gitu. Saya nggak percaya, makanya pengen tahu, nyamperin Kak Beting, pengen tahu apa benar apa iya nih si Mas abis nikah kena. Selamet yang ngasih tahu kan bukan ke saya Kak. Pas gitu nomor saya ditelepon nggak bisa, diblokir, nggak bisa teleponan. Ya gitulah hitungannya.
kalau dihitung berurut-urutan ya mungkin yang Dewi yang ke-8 atau itu. Tapi sekarang udah tinggal 3. Tinggal Dewi, ibu ini sama yang sana. Kalau dari dulu memang itu kalau memang maaf kasar ya, kalau nggak ada rumah mungkin udah dari beberapa belas tahun lalu lah, semenjak dia nikah sama Ibu Muji atau dengan Mbak Muji Sri Rahayu udah ditinggalin karena dia juga berat sama rumah. Jadi sampai bertahan sekarang ini. Kalau dia mau pulang silakan pulang. Biar kumpul lagi bersama-sama bisa ngerawat lagi kayak dulu. Emang dulu juga nggak dilantarin, nggak disuruh di kondisi sekarang sakit. Dulu kondisi sakit nggak pernah suruh cari nafkah, suruh istirahat, berobat jalan. Tolong biarkan Tarno pulang karena biarpun gimana juga ibu saya itu istri sahnya. Sedangkan kamu baru kemarin habis lebaran. Kalau dibilang orang pelakor. HP-nya jangan diblokir. HP-nya jangan diblokir, dibuka biar bisa komunikasi. Jangan ditahan-tahan. Tarno mau pulang silakan pulang, jangan ditahan-tahan, jangan dimanfaatin. Ya cuman sedih suami saya dilalantarin ku mereka. Saya nggak ikhlas ngarido dunia akhirat. Harus nama dirawat di rumah sakit biar kayak dulu lagi sembuh. Dulu setahun, setelah K1, K2, sekarang K3 dilalantarin ku istri barunya.